Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egy Bedrianto dengan NPM 21711051035 pada mata kuliah Capital Selecta Deep Learning. Saya membuat artikel dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Sampah di Lingkungan Alam dan Perkotaan Menggunakan Model YOLO V10. Abstraknya, sampah merupakan masalah yang signifikan di berbagai lingkungan, baik alam maupun perkotaan, yang dapat mengganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi dan klasifikasi sampah yang efektif dengan menggunakan model YOLO V10 atau versi 10. Dalam penelitian ini, saya memanfaatkan dataset TACO atau Trace Annotation in Context yang menyediakan gambar sampah dengan anotasi yang detail, mencakup berbagai kategori seperti plastik, kertas, dan logam. Model YOLO V10 dilatih menggunakan dataset ini untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah dalam konteks lingkungan yang berbeda. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa model ini mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi sampah, baik di area perkotaan yang padat maupun di lingkungan alam yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pendahuluannya, sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling signifikan di dunia modern yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Polusi limbah tak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem. Pentingnya daur ulang telah diakui, baik untuk alasan ekonomi maupun ekologi, dan industri menuntut efisiensi yang tinggi. Begitu menurut Majkrowska pada tahun 2022. Oleh karena itu, pengembangan metode yang efisien untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya pengelolaan limbah. Metodologi penelitian Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengefektivitas model YOLO V10 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah menggunakan dataset yang telah disiapkan. Proses ini mencakup pengumpulan data, pelatihan model, dan evaluasi hasil deteksi. Setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk memastikan akurasi dan relevansi hasil yang diperoleh. Dataset. Dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini diambil dari platform RoboFlow yang menyediakan akses ke koleksi gambar berkualitas tinggi untuk tujuan deteksi objek. Dataset ini terdiri dari total 10.464 gambar yang dibagi menjadi tiga bagian, 70% untuk data pelatihan, 20% untuk data validasi, dan 10% untuk pengujian. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model tak hanya belajar dari data yang tersedia, tetapi juga dapat menggeneralisasi dengan baik terhadap data baru. Ya, berikut saya tunjukkan untuk source-nya. Di sini ada datanya. Di sini ditunjukkan ada 7.324 data latih, 2.098 data validasi, dan 1.042 data image atau 10%. Data tes maksudnya. Berikutnya ada model YOLO V10 atau V10. Model YOLO V10 atau singkatan dari You Only Look Once adalah salah satu algoritma deteksi objek terkini yang menawarkan kombinasi kecepatan dan akurasi tinggi dalam analisis gambar. Dengan arsitektur yang efisien, YOLO V10 mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar secara real-time, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi pengelolaan limbah. Dan untuk memaksimalkan kinerja model, dataset yang digunakan harus mencakup anotasi objek yang jelas dan lengkap, memungkinkan model untuk belajar dengan efektif. Oke, ini adalah contoh-contoh gambar. Selanjutnya, hasil hasil dari oh, maaf, sebelum ke hasil kita pergi ke nah, ketika kita ingin melatih model, kita harus membuat
setnya terlebih dahulu. Seperti di sini kita menggunakan 10 epoch atau 10 kali perulangan untuk pelatihannya, lalu menggunakan ukuran gambar 640 pixel dengan batch ukurannya 32. Lanjut untuk benchmark, eh, di sini kita menggunakan mean average precision atau MAP dan juga mean absolute error dan juga dissimilarity coefficient. Dan juga kita nggak lupa menggunakan confusion matrix. Lalu dalam conversion matrix itu kita bisa mendeteksi memprediksi akurasi, recall, precision, specificity, dan F1 score. Oke, kita lihat dulu hasilnya di sini. Nah, kelasnya itu diantaranya ada label aluminium foil, bottle cap, broken glass, can, atau kaleng ya, kartun, cigarette, cup lid, dan lain-lain. Oke, ini semua hasilnya. Nanti kita beralih ke langsung di codingannya aja untuk hasilnya. Sini contoh percobaan deteksi objek sampah dalam deteksi karton dan juga bag wrapper. Gambar-gambar ini berhasil dideteksi dengan sempurna oleh model. Oke, sini kita lanjut ke memahami confusion matrix. Nah, ini dia confusion matrix yang kita dapat setelah melatih model melalui 10 epoch. Oke, di antaranya kita ambil untuk 4 besar dulu ya. Di sini ada plastik bag wrapper, lalu ada can, ada bottle, dan juga ada karton. Oke, sebelum kita bahas ini, kita ketahui dulu apa itu confusion matrix dan apa aja yang terdapat di dalamnya. Oke, sini jelaskan ya. Confusion matrix atau matriks kebingungan itu alat yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi pada data uji yang sudah diketahui hasil sebenarnya. Dan di dalam confusion matrix itu terdapat eh, 4 kolom, yang mana itu ada true positif atau TP, lalu ada false positif atau FP, ada false negatif atau FN, dan true negatif atau TN. Ini contohnya tuh gimana sih? Nah, di sini misalkan tuh kita punya data, di sini kita tadi menggunakan contoh sampah plastik dan sampah botol. Untuk positif itu kita anggaplah plastik dan untuk yang negatif ini kita anggaplah botol. Nah, di sebelah kiri ini adalah prediksi dari kita, sedangkan yang dari atas ke bawah ini adalah nilai aslinya. Di TP ini, jika kita memprediksi eh, si memprediksi suatu sampah ini adalah plastik dan sebenarnya dia juga adalah plastik, maka itu disebut true positif. Dan jika kita memprediksi sampah tersebut merupakan plastik, namun sebenarnya dia atau sampah tersebut bukan plastik, sampah tersebut adalah botol, maka dia disebut false positif. Dan juga sebaliknya, jika kita memprediksi bahwa sampah tersebut merupakan botol dan ternyata benar dia adalah botol. Dan botol kan yang kedua tadi negatif dan itu true. Jika prediksi benar intinya true, namun jika prediksi salah maka dia false. Tinggal kita menentukan apakah kita memprediksi dia itu sebagai benar atau bukan, sebagai plastik atau bukan plastik. Nah, di sini kita memprediksi bahwa sampah tersebut false negatif, yaitu kita memprediksi sampah tersebut bukan plastik atau botol. Bukan plastik dan kita memprediksi itu tuh adalah botol. Padahal sebenarnya jawaban sebenarnya bahwa sampah tersebut merupakan plastik. Maka dari itu disebut dengan false negatif. Nah, dalam gambarnya di sini conversion matrix, misalkan di bagian botol. Nah,
Di bagian ini kita memprediksi 188. Bisa di scroll kah? Nah, yang 188 ini kita memprediksi bahwa ada 188 botol yang juga sebenarnya adalah botol. Dan ini disebut dengan true positif atau TP. Sedangkan yang lainnya seperti ini, kita memprediksi ada 4 botol, namun dia sampah tersebut sebenarnya adalah aluminium foil. Dan seperti ini juga kita memprediksi 30 botol yang sebenarnya merupakan kaleng. Kita memprediksi 7 botol yang sebenarnya merupakan karton dan seterusnya. Itu merupakan false positif. Dan untuk false negatif itu kita memprediksi bukan botol namun dia merupakan botol. Nah, seperti ini. Kita memprediksi ada 13 plastik bag wrapper. Padahal dia sebenarnya adalah 13 botol. Nah, ini disebut dengan false negatif. Dan untuk true negatif itu, jika kita menggunakan banyak label seperti ini, dan jika ini adalah true positif, maka nilai 14 aluminium foil dan nilai sebenarnya aluminium foil, nah ini disebut true negatif. Oke, untuk rumusnya itu, oke, belum ke rumus ya. Maksudnya, selanjutnya untuk membahas evaluasi matriksnya itu terdapat lanjutannya itu ada presisi, recall, oh ya ada akurasi juga, akurasi, presisi, recall, dan specificity F1 score. Nah, apa sih itu semua? Akurasi itu untuk memprediksi ketika semua kelasnya itu udah sama, udah seimbang. Misalkan di sini ada, kan tadi kita bulatkan jadi 4 besar aja dari sebanyak ini data label, kita bulatkan jadi 4. Misalkan ada plastik bag wrapper, bottle, can, dan karton. Dan dari masing-masing data ini, plastik bag wrapper ini ada 100 data, botol ini ada 100 data, can ada 100 data, dan karton ada 100 data. Nah, jika mereka semua udah seimbang datanya, maka kita bisa membuat akurasi. Akurasi itu diambil dari nilai true yang kita dapat. Nah, misalkan di sini akurasi untuk mendeteksi bahwa sampah tersebut merupakan botol. Untuk menghitungnya itu bagaimana? Rumusnya itu adalah untuk akurasi itu true positif ditambah true negatif. True positif itu yang ini 188 dan true negatif itu adalah true positif dari setiap eh, label yang lain seperti ini 94, 57 dan 287 dan itu ditambah dengan true positifnya si botol. Dibagi true positifnya botol, FN atau false negatifnya botol, false positifnya bottle dan true negatifnya bottle. Dan itu hasilnya merupakan akurasi. Di sini contoh akurasi dari botol adalah untuk deteksi botol adalah 88,64%. Oke, untuk lebih jelas ya, di sini juga ada dijelasin. Nah, akurasi itu menghitung semua nilai true dibagi dengan semua nilai true true dan false false. Oke, selanjutnya untuk presisi. Presisi itu kita ingin mendeteksi seberapa besar sih kita bisa mendeteksi, seberapa benar kita bisa mendeteksi bahwa suatu sampah tersebut itu benar-benar botol. Nah, misalkan di sini ada akurasinya itu si botol 89,52%. Berarti sebanyak 89% kita memprediksi dengan benar bahwa sampah tersebut merupakan botol. Dan 11% lainnya kita memprediksi sampah tersebut merupakan botol, namun sebenarnya sampah tersebut bukanlah botol atau salah. Nah, lalu oke, untuk rumusnya tadi itu untuk presisi itu kita menggabungkan nilai dari true. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, untuk precision itu nilai true positif yang kita tebak benar, yang kita tebak botol dan dia benar botol. Nah, itu dibagi dengan yang kita tebak botol dan benar botol ditambah dengan yang kita tebak botol tapi ternyata dia bukan
botol sampahnya. Oke, itu rumus dari presisi. Dan untuk recall, apa sih recall? Nah, untuk recall nih kita untuk mendeteksi seberapa benar kita mendeteksi bahwa si sampah tersebut merupakan kita kembali ke botol lagi ya, seberapa besar sampah tersebut merupakan botol. Misalkan di sini si botol oh ya maaf, yang tadi presisinya 74%, dan ini sekarang baru recall. Dan untuk recall ini kan 89%, berarti kita menebak 89% bahwa sampah tersebut merupakan botol. Dan 11% sisanya itu kita menebak ke yang lain. Misalkan dari 11% itu 5% kita menebak bahwa sampah tersebut merupakan can, sekian persen karton, sekian persen plastik bag paper. Padahal 11% lainnya itu juga botol juga gitu kan. Tapi kita salah menebaknya. Nah, itu disebut dengan recall. Nah, sedangkan presisi tadi sebaliknya. Nah, di sini kan 74% nih. Atau 75 kita bulatkan. Nah, 75% kita memprediksi bahwa sampah tersebut itu merupakan botol, dan 25% lainnya bukan, untuk presisi ini kita menebak semuanya adalah botol, namun 75 jawaban sebenarnya adalah 75% yang botol, 25%-nya bukan. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang recall ini kita menebak 89%-nya itu botol dan 11%-nya itu yang lain. Padahal semuanya adalah botol, berarti kita akurasinya atau prediksi benarnya itu 89%. Dan untuk specificity ini adalah eh, seberapa besar seberapa besar atau seberapa tinggi akurasi dalam kita mendeteksi si sampah ini bukanlah botol. Oke, 88 di sini ada 88,31%. Misalkan ada 100 gambar sampah. Dari 100 gambar sampah ini itu misalkan ada 88,31%, ada 89 sampah itu merupakan bukan botol, dan ada 11 sampah yang merupakan botol. Dan kita menebak dengan benar yaitu eh oh bukan. Dari semua sampah ini itu semua dari ada 100 sampah, 100 sampahnya ini bukan botol. Dan dari semuanya itu kita menebak 11% itu botol, padahal 11% itu bukan botol. Maka yang benar adalah 88%-nya yang kita tebak bukan botol. Itu namanya specificity. Rumusnya itu, nah, true negatif dibagi dengan true negatif yang ditambah dengan false positif. Oke, untuk contoh gampangnya di sini jelasin juga nih. Untuk presisi tadi itu contohnya ya, kita mendeteksi email spam. Nah, kita nggak ingin kan menandai email yang bukan spam sebagai spam, atau dalam konotasi untuk sampah itu kita tidak ingin menandai bahwa sampah yang bukan botol itu sebagai botol. Nah, seperti itu. Lalu yang recall, di sini juga ada contoh deteksi penyakit. Kita tidak ingin melewatkan pasien yang benar-benar positif kanker. Nah, di sini maksudnya kita nggak ingin menebak, tidak ingin mendeteksi bahwa sampah yang merupakan kertas ini kita deteksi sebagai botol, padahal sampah ini adalah kertas. Nah, itu contohnya dalam konotasi sampah. Sedangkan untuk yang specificity ini, sini dia memberi contoh tes deteksi narkoba. Kita tidak ingin menandai orang yang tidak menggunakan narkoba sebagai pengguna narkoba. Nah, di sini maksudnya kita nggak ingin menandai kalau sampah tersebut itu bukanlah botol. Eh, kita tidak ingin menandai sampah tersebut merupakan botol, padahal sampah tersebut itu bukan botol. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ada yang terakhir itu ada F1 score. F1 score ini untuk menyeimbangkan antara recall dan presisi tadi itu. Pada contohnya di sini kita diberikan contoh pada klasifikasi berita sebagai clickbait atau bukan. Nah, kita ini ingin mendeteksi clickbait sebanyak mungkin, tapi juga kita tidak ingin menandai berita yang sebenarnya asli sebagai clickbait. Nah, dalam contohnya pada sampah tadi, itu gabungan dari presisi dan recall. Kita tidak ingin
mendeteksi bahwa sampah tersebut merupakan botol, padahal sampah tersebut merupakan yang lain atau seperti kertas atau kaleng dan lain-lain. Dan juga kita tidak ingin mendeteksi bahwa sampah tersebut bukan botol, padahal sampah tersebut adalah botol. Nah, itu arti dari F1 score. Untuk rumusnya juga saya tuliskan di sini. Untuk akurasi itu true positif ditambah true negatif dibagi dari total keduanya. Lalu untuk recall itu ada true positif dibagi dengan true positif yang ditambahkan dengan false negatif. Dan presisi itu adalah true positif yang dibagi dengan true positif yang ditambahkan dengan false positif. Dan specificity itu true negatif yang dibagi dengan true negatif yang ditambah dengan false positif. F1 score itu rumusnya adalah 2 kali dari recall kali precision dibagi recall plus precision. Oke, sini ada contohnya. Matrix untuk plastik bag wrapper akurasinya 87,99%, recall 89%, precisionnya 83%, specificity-nya 87%, dan F1 score 86%. Oke. Overall, dari hasil yang udah kita dapat, ini udah cukup bagus untuk deteksi taku atau deteksi sampah ya dalam lingkungan, baik lingkungan perkotaan ataupun lingkungan pedesaan. Namun masih tetap perlu peningkatan model untuk dapat meningkatkan akurasinya agar lebih stabil, lebih konsisten, dan juga lebih mendekati angka 100% ya, atau mendeteksi dengan benar atau dengan sempurna. Oke. Hmm. Nah, ini untuk gambar yang tadi. Kita menggunakan model yang sudah dilatih untuk mendeteksi gambar tersebut. Sini ada karton. Sini dia mendeteksi ada kertas, lalu ada plastik, plastik, botol plastik ya. Dan sampah yang lain sini belum berhasil dideteksi. Nah, inilah dia yang harus dilatih kembali. Seperti ini kan ada can kan, ada kaleng dan lain-lain. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.